Pak, gimana caranya untuk cabut NPWP? Usaha saya sudah tidak beroperasi, Pak. Nah, kalau teman-teman punya masalah sama, yuk simak selengkapnya di video ini. Oke teman-teman, ini lagi banyak konsen, banyak pertanyaan terkait dengan teman-teman yang dulunya sempat buat banyak CV dan banyak PT ya. Atau Anda yang dulu punya CV, bukan buat banyak, buatnya sedikit, ya 1-2 gitu, satu aja, tapi kondisinya benar-benar sekarang tidak aktif ya. Atau yang dulunya buat CV, terus kondisinya mereka memang strateginya untuk ngejar paket UMKM yang 0,5%, terus ternyata sekarang udah lebih 4 tahun, terus akhirnya mereka bingung harus diapakan. Nah, by the way, ini masalah yang cukup fenomenal ya, karena waktu terjadi peraturan UMKM 0,5% itu, banyak pengusaha yang omsetnya udah miliaran, puluhan miliar, itu sampai rela membuat puluhan CV demi mengejar 0,5%. Ya 0,5% dikalikan omset, karena itu memang jujur tarifnya murah banget sih, dan itu mungkin menurut pengusaha itu, menurut mereka bisa dapat pajak yang cukup murah atau sangat murah ya. Nah, ketika memang kondisi seperti itu, akhirnya udah buat CV tapi sekarang bingung tutupin semua ya, karena kondisinya CV-nya udah kebanyakan, harus buat CV baru lagi. Nah, apakah ini cara yang bagus? Nah, menurut saya teman-teman, kalau Anda buka top CV, kalau saya sih pribadi ya, jujur saya tidak terlalu nyaman. Jadi kalau Anda mau buat CV banyak, ini kita mau dulu di depan ya. Kalau Anda mau buat CV banyak, apakah itu salah satu strategi yang bagus? Kalau saya boleh katakan, bisa iya, bisa enggak. Ya, tergantung kondisi Anda. Misal, Anda omsetnya masih sekitaran ya 10M atau 8M ya, 10M, 11M lah gitu ya. Terus ternyata memang sebagian besar perusahaan supplier Anda itu real UMKM dan dia memang tidak menerbitkan LHPPN. Oke? Terus Anda jual ke market, kalau Anda menambahkan unsur PPN, Anda sudah pasti nggak laku barangnya. Ya, ini kan kondisi dilema. Mau jual salah, mau nggak jual salah gitu ya. Nah, kalau memang kondisinya Anda dalam segmen yang seperti itu, memang mungkin buat CV banyak menjadi salah satu alternatif yang baik untuk Anda. Ya. Tapi kalau misalnya Anda itu tidak dalam zona yang sana, ya, tidak dalam zona yang seperti yang saya sampaikan tadi, maka mungkin Anda tidak perlu buat CV banyak, satu aja. Ya. Nah, ini Anda coba lihatin. Oke? Nah, kalaupun Anda bisa membuat CV banyak, ya, karena UT tidak bisa banyak, CV yang bisa banyak, ya, atau PT. Kalaupun Anda membuat CV banyak, maka teman-teman yang harus Anda lakukan apa? Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus split benar-benar penghasilan. Ini banyak orang yang salah, ya, sekali lagi banyak orang yang salah kaprah, ya. Buat CV banyak, tapi pembeliannya sentral ke satu CV, dan CV itu dilempar ke CV yang lain. Totally wrong. Oke? Jadi kalau Anda mau buat CV banyak, itu harus benar-benar dipisah. Ya. Pembeliannya dipisah-pisah, stoknya dipisah-pisah, penjualannya dipisah-pisah, ya. Laporan rekening banknya dipisah-pisah, dan juga yang terakhir laporan keuangannya juga dipisah-pisah. Dan ini wajib teman-teman. Anda tidak bisa pilih salah satu. Anda wajib 5-5-nya ada. Jadi kalau CVA, CVB ya masing-masing beli sendiri, masing-masing stok sendiri, masing-masing jual sendiri. Jangan kecampur-campur. Kalau kecampur-campur itu PR juga buat Anda. Ya, karena ketika pajak cek laporan keuangan, cek fisik, oh ternyata keliru nih. Nah, Anda juga bisa kena denda yang cukup besar karena itu. Ya. Nah, jadi ini teman-teman perlu perhatikan terkait kalau Anda mau pecah CV, itu bukan opsi yang terbaik menurut saya. Anda harus lihat dulu. Ya. Nah, sekarang kalaupun Anda sudah melakukan pecah CV dan kondisinya sekarang Anda sudah terlanjur untuk ya CV-nya tidak hidup ya. Maka teman-teman ada beberapa pilihan yang bisa Anda lakukan ya. Yang pertama teman-teman, kalau seandainya memang CV ini nggak hidup, maka Anda bisa pencabutan NPWP.
Oke? Nah, cuma pencabutan NPWP ini bukan langkah yang mudah. Ya, kenapa? Karena sebenarnya ketika Anda mencabut NPWP, itu sudah pasti Anda akan dilakukan pemeriksaan. Oke? Kalau misal Anda sudah lapor bersih, Anda nggak perlu takut, periksa aja. Nggak apa-apa. Cuma ada yang agak kurang menyenangkan, yaitu pemeriksaan bukan hanya sampai di pengadilan pajak saja, tapi juga di pengadilan badan usaha, kan gitu. Ya, jadi pajak Anda diberesin dulu. Ya, oke, pajaknya bersih. Anda masuk ke pengadilan badan usaha. Di mana apa? Di mana Anda harus laporkan di koran bahwa saya mau tutup perusahaannya. Apakah ada orang-orang yang tidak terlibat atau terlibat terhadap utang piutang pada Anda? Silakan Anda boleh melaporkan atau menginformasikan supaya saya bisa selesaikan. Kan gitu. Apa ada yang protes? Nah, sampai seberapa puluh hari, terus ternyata selesai, baru Anda boleh ditutup perusahaannya. Dan itu tidak panjang, itu sampai Anda ke tahap itu butuh proses yang cukup panjang. Ya. Nah, itu kalau Anda penutupan. Kalau nggak mau tutup Pak, gimana? Nah, Anda bisa pilihannya apa? Anda tetap melaporkan secara nihil. Ya. Kalau memang Anda buka CVA ke CVB, maka seharusnya ketika ada pemindahan omset ke CV yang baru, maka CV yang lama akan pelan-pelan hilang. Oke? Nah, untungnya mungkin Anda masih UMKM. Jadi setoran pajak Anda adalah setiap bulan sesuai dengan omset. Dan Anda tidak mungkin kelebihan pembayaran pajak. Nah, kemungkinan teman-teman begitu Anda pindah, tidak akan ada kelebihan pembayaran pajak dan tidak ada proses pemeriksaan. Cuma nanti di fiskus Anda atau ART Anda akan tanya, loh kenapa kok Anda kok tiba-tiba hilang? Nah, Anda jelaskan bahwa CV yang A itu sudah saya nonaktifkan Pak. Saya akan pindahkan ke CVB untuk saya mengejar 0,5%. Ya. Apakah fiskusnya kamaran? Sebenarnya enggak. Karena kondisinya peraturannya boleh. Ya. Peraturan diizinkan. Anda mau buka CV 20, 30, 50, enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai Anda keseleo tadi. Ya. 5 fundamentalnya apa? Pembelian sendiri, stoknya sendiri, penjualan sendiri ya. Rekening banknya sendiri dan laporan kos sendiri. Ini sudah Anda pisahkan, maka Anda mau buka CV berapapun tidak masalah. Ya, cuma Anda siap tidak ribetnya. Kembali teman-teman, ketika Anda di UMKM dan Anda dinonaktifkan, dinihilkan, ya udah, berarti Anda laporkan omsetnya dipindah, Anda tinggal lapor nihil tiap bulan. Ya. Jadi kalau Anda misalnya, kalau nihil bukan tiap bulan sih. Nihil itu hanya tahunan sih anyway, karena sekarang kalau Anda nihil tidak harus lapor. Ya, kalau dulu nihil tiap bulan harus lapor. Kalau sekarang nihil tidak perlu lapor. Cuma SPT tahunannya Anda perlu dilaporkan nihil. Ya, nihil maksudnya 000 semua tidak ada transaksi. Oke? Anda beresin terkait dengan utang piutang semuanya gitu ya. Akun-akun selesai tarikin semua gitu ya, masukin sebagai penarikan privé gitu ya. Selesai ya, maka kembali ke nol. Oke, itu Anda laporkan nihil. Itu langkah yang kedua. Nah, kalau Anda lihat, oke, kalau memang aku nihil, ternyata aku malas lapor terus, ya aku malas lapor tiap tahun, maka apa yang harus saya lakukan? Maka Anda bisa menggunakan opsi terakhir teman-teman adalah menonaktifkan perusahaan Anda, ya, menonaktifkan CV Anda. Anda lapor memberikan surat pemberitahuan bahwa CV ini benar-benar tidak beroperasi, ya, nanti akan dipindahkan ke CV lain, ya. Nah, dengan ini, maka Anda akan dibebaskan dari segala kewajiban melaporkan tiap tahun. Anda cukup melaporkan non-efektif. Ya. Nah, dari 3 langkah itu teman-teman, ya menurut saya, nomor 1 adalah yang tersulit. Nomor 2 dan 3 agak lebih ringan untuk Anda. Nah, sekarang tinggal Anda pikir, Anda lebih nyaman yang mana? Anda lebih suka menggunakan cara yang apa? Ya. Kalau Anda suka cara yang pertama, ya udah dilakukan. Ya, cara yang kedua dan 3 ya terserah Anda. Ya. Pokoknya teman-teman, yang paling penting ketika Anda sudah punya CV, ya, PT, jangan sampai nih ya, Anda punya CV, terus Anda nggak efektif gitu ya, misalnya nggak aktif, terus Anda pikir ya udah dibiarkan aja nggak apa-apa kali ya, gitu ya, nggak bakal diapa-apain juga kali ya, itu salah teman-teman ya. Kalau sampai Anda kondisinya nggak diapa-apain,
Anda akan dapat denda. Ya, karena Anda punya kewajiban tuh, baik apa lapor, bayar. Kalau nggak ada aktivitas, Anda punya kewajiban lapor. Ya, kalau Anda nggak lapor, ya kena denda. Setahunnya sekian ratus ribu, sekian juta. Ya, kan lumayan. Jadi Anda kalau memang sampai tidak efektif, tidak aktif, Anda minta lapor non efektif untuk CV atau PT yang Anda miliki. Buat teman-teman yang pengen belajar perpajakan, terutama di era core tax system, kami sudah menyiapkan 2 hari pelatihan secara offline di Surabaya dan Jakarta untuk membahas tentang core tax system 2025 serta PPN 12% dan bagaimana pajak yang akan terjadi di 2025 serta tax planning yang baik untuk Anda dan usaha Anda di 2025. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar lebih banyak terkait dengan itu, kami sudah menyiapkan 2 hari workshop full day untuk Anda di Surabaya dan Jakarta. Bagi Anda yang ingin tahu info selengkapnya, Anda bisa lihat informasinya di dalam link yang ada di deskripsi. Oke, sekian teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, Anda bisa kasih like atau subscribe video ini supaya bisa dapat notifikasi terus terhadap video baru yang akan kami selalu buat. Dan buat teman-teman yang pengen bertanya, teman-teman juga boleh komen di bawah. Ya, yang terakhir, bagi teman-teman yang merasa video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, Anda bisa share ya, supaya teman-teman Anda bisa ternotifikasi dan bisa tercerahkan terkait dengan konten yang kami buat di video ini. Semoga teman-teman yang nonton semuanya semakin sehat, semakin diberkati, dan semakin berbahagia. Bye-bye.